selamat siang. Saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Isai Manai, NIM saya 1814150005. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan konfigurasi penyusun sistem klasik. Kemudian konfigurasi dengan probabilitas maksimum. Di sini pendahuluan, saya akan menjelaskan pendahuluan terlebih dahulu. Pendekatan yang diberikan oleh statistik adalah melihat sifat rata-rata dari partikel tersebut, tanpa kita harus melihat partikel secara individu. Ini ada perumusan statistik Maxwell-Boltzmann untuk assembly yang mengandung sistem partikel atau klasik. Umumnya partikel dengan massa jauh lebih besar dari massa elektron dan dapat dianggap sebagai partikel klasik. Kemudian di sini definisi assembly. Definisi assembly sistem ialah mengacu pada suatu partikel, sedangkan assembly merupakan kumpulan dari partikel-partikel tersebut atau kumpulan dari sistem tersebut. Selain itu juga kita juga harus tahu bahwa N sigma XE sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah dan seterusnya sampai Kn. Kemudian notasi Pi sama dengan X1, X2, X3 dan seterusnya sampai ke Xn. Kemudian di sini ada len X1 per X2, len X1 kurang len X2. Kemudian di sini ada len X1 X2 sama dengan len X1 tambah len X2. Hasilnya X faktorial sama dengan X tambah X min 1 kali X sama dengan min 2 kali X sampai seterusnya. Di sini ada konfigurasi penyusun sistem klasik. Kita dapat melihat sistem klasik penyusun, masukkan partikel assembly ke dalam. Yang pertama itu, pada sistem klasik seperti gas atom, kita asumsikan bahwa energi yang dimiliki sistem-sistem dalam assembly dianggap terdiri dari tingkat-tingkat energi, yaitu dalam rentang dari 0 sampai tak terhingga. Di dalam assembly tersebut merupakan ilustrasi tingkat-tingkat energi yang dimiliki assembly pada sistem klasik seperti atom gas. Perbedaan energi dua tingkat pendekatan mendekati nol. Perbedaan energi yang mendekati nol pada sistem klasik bersifat kontinu. Pada sistem klasik tidak ada batasan jumlah sistem yang dapat menempati satu keadaan energi. Agar sifat fisik dari assembly dapat ditentukan, maka kita harus mengetahui bagaimana penyusun sistem pada tingkat-tingkat energi yang ada dan probabilitas kemunculan masing-masing pada penyusunan. Cara menghitung berbagai kemungkinan yang ada pada penyusunan sistem dari probabilitas kemunculannya, yaitu jika tingkat-tingkat energi yang dimiliki assembly dibagi atas beberapa kelompok, di mana tiap kelompok memiliki jangkauan energi yang cukup kecil,
yaitu terdapat sejumlah N1 sistem pada G1 dan E1 pada energi. Dengan energi rata-rata E1 dikelompokkan energi K1. Selanjutnya N2 pada G2, keadaan energi E2 dengan energi rata-rata E2 dikelompokkan energi K2. Begitu juga seterusnya untuk keadaan energi S sampai dengan pada keadaan energi M. Kemudian di sini ada perhitungan total konfigurasi penyusunan sistem klasik. Di sini adalah T sama dengan T1 kali T2 sampai X kali TS. T sama dengan G1 N1 kali G1 N2 per N2 faktorial sama dengan kali GS NS per NS faktorial. T sama dengan notasi Pi GS NS dibagi NS faktorial. W sama dengan N faktorial kali suhu. W sama dengan N faktorial notasi Pi GS NS dibagi NS faktorial. Di sini adalah konfigurasi dengan probabilitas maksimum. Yang saya jelaskan di sini adalah W sama dengan N1 faktorial, N faktorial, notasi GS NS per NS faktorial. Kemudian ln W sama dengan ln N faktorial tambah ln notasi GS NS notasi N faktorial. Ln W sama dengan ln N faktorial tambah ln N notasi GS NS N faktorial, turunan yang di sini ln N W sama dengan ln N faktorial tambah ln N G1 N1 dibagi N1 faktorial G2 N2 dibagi N2 faktorial kali seterusnya GM NM dibagi NM faktorial. Sama dengan ln W sama dengan ln N faktorial tambah ln G1 N1 N1 faktorial kali G2 N2 per N2 faktorial sampai seterusnya Gn Mn Nm faktorial. Dapat diturunkan kembali ln W sama dengan ln N faktorial tambah Gn tambah N1 faktorial tambah ln N sama dengan G2 N2 faktorial sampai seterusnya ln N Gn Mn per Nm faktorial. Kita lihat kembali di sini ln W sama dengan ln N faktorial tambah ln N G1 N1 N faktorial ln N G2 N2 per N2 faktorial sampai seterusnya ln N Gn, hasilnya di sini ln W sama dengan ln N faktorial sigma ln N GS NS sampai dengan NS faktorial.
Kemudian kita juga dapat melihat hasilnya, ln W sama dengan ln N faktorial tambah sigma ln N GSNS sampai dengan NS faktorial. Ln W sama dengan ln N faktorial sigma ln N GSNS kurang ln N S faktorial. Kemudian di sini aproksimasi Stirling. Di sini penerapan aproksimasi Stirling. Aproksimasi Stirling adalah ln N faktorial sama dengan N ln N kurang N. Kemudian di sini ln S faktorial ln S sama dengan ln NS kurang ln S. Kemudian di sini kita bisa melihat juga ln W sama dengan ln N faktorial sigma NS ln GS kurang ln NS faktorial. Selanjutnya, ln W sama dengan N ln N sama dengan dikurang 1 tambah sigma NS ln GS kurang NS ln N S tambah NS. Kemudian di sini juga ln W sama dengan N ln N kurang N tambah sigma NS ln GS kurang NS ln NS tambah NS. Ln W sama dengan ln N sigma N tambah ln N sigma N dan seterusnya. Dan hasil terakhir itu adalah sigma ln W sama dengan sigma ln GS per NS sigma NS. Penerapan pengalil Lagrange untuk persamaan konstan. Gamma NW ln W tambah alpha gamma N tambah beta gamma U sama dengan O 0. Sigma ln N GS per NS dan gamma NS tambah alpha sigma gamma NS tambah beta gamma ES gamma NS sama dengan 0. Kemudian di sini adalah gamma sama dengan ln GS per NS tambah alpha tambah beta sama dengan gamma NS 0. Ln GS kurang NS tambah gamma tambah beta sama dengan 0. Ln GS kurang NS sama dengan min alpha kurang beta NS. Ln GS kurang NGS min bagi NS sama dengan min alpha min beta S. GS per NS sama dengan E min alpha min beta S. NS sama dengan GS E hat alpha tambah beta S. Samaan Maxwell-Boltzmann. Sekian dari presentasi yang saya sampaikan pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih.